Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bisyahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman. Alhamdulillah ya kita dapat berjumpa kembali pada perkuliahan kita yang ke berapa nih, kelima ya, kelima atau keenam ya, keenam ya sekarang ya. Besok ketujuh, habis itu UTS dan kita offline. Yaitu mata kuliah moneter keuangan Islam ya. Nah, sebagaimana pernah saya sampaikan ya, bahwa moneter itu bicara mengenai masalah uang ya. Walaupun sebenarnya secara syariah ya, secara syariah itu sebenarnya tidak membahas uang ya. Keuangan syariah itu jadi gini teman-teman ya, dia lebih menitik beratkan pada transaksi sektorial ya. Nah, berbeda dengan keuangan konvensional ya, yang mana keuangan konvensional itu dia memang berkonsentrasi pada jumlah uang ya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, slide-nya baru akan saya share karena laptop saya kemarin baterainya itu ngedrop dan chargerannya rusak ya, dan alhamdulillah itu baru sampai ya chargerannya dan sudah bisa digunakan kembali ya, alhamdulillah. Oke, saya kembali lagi tadi ya. Jadi dalam bicara masalah moneter ya, itu sebenarnya kurang tepat dalam keuangan Islam ya, karena Islam itu lebih kepada ke sektorial ya, yaitu sektor barang dan jasa ya. Jadi berapa barang dan jasa yang tercipta ya, dari situlah uang akan mengikuti ya. Jadi bukan dari uang ya. Jadi concernnya itu bukan penambahan uang ya. Jadi misalnya itu tidak ada sama sekali pemikiran dalam menambah jumlah uang yang beredar ya. Nah, kenapa? Karena ketika uang itu bertambah ya, tanpa diimbangi oleh sektorial ya, tanpa diimbangi oleh barang dan jasa, maka uang itu akan kehilangan nilainya ya. Nah, ibaratnya gini teman-teman, saya pernah kasih tahu juga ya, contohnya ya, kayak teman-teman siapa sih yang lagi bocor nih, tolong dimatikan ini, siapa ya? Oh, si Robi ya, Robi B bocor B, Robi. Nah, oke, tadi ya, ibaratnya gini teman-teman, teman-teman punya emas ya, punya emas, tapi posisi teman-teman itu ada di tengah lautan ya. Teman-teman punya emas nih, tapi posisi teman-teman itu di tengah lautan dan posisinya itu tanpa adanya satu sampan perahu pun ya. Nah, punya emas nih, megang emas tapi lagi berenang tengah laut gitu loh. Pilih mana nih? Emas ya, yang misalkan taruhlah emasnya itu seberat 10 kg ya. Wow, berat kan? 10 kilo emasnya. Tapi teman-teman itu ada di tengah lautan. Ya. Nah, dibandingkan dengan sebuah sampan perahu ya, yang mungkin beratnya sama 10 kg, ya mungkin teman-teman milih sampan perahu kan daripada emas tadi. Saya bisa berenang, Pak. Oke, sekuat-kuatnya berenang ya. Dengan membawa beban emas itu berapa lama sih bertahannya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi uang yang terus bertambah teman-teman, uang yang terus bertambah itu kan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 nih kan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, yang mana artinya itu uang yang kamu riba yang kamu sangka itu menambah jumlah uang kamu, sesungguhnya itu tidak menambah apapun ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi justru sedekah yang kamu tunaikan, justru itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan. Ini menarik nih, ayatnya menarik ya.
Pertama ya, ketika bicara masalah riba, Allah Subhanahu wa taala itu langsung bicara masalah jumlah, ya, plus minus, ya, penambahan dan pengurangan, ya. Ketika bicara masalah riba, ya. Tapi begitu bicara masalah sedekah, Allah itu nggak bicara masalah plus. Allah jadi bunyinya itu ya, Allah itu tidak tidak menambah, tapi justru Allah itu berfirman melipat gandakan. Nah, ini menarik nih. Ini pernah saya uji coba kemarin ya teman-teman ya, di kelas semester 3 ya, kelas perbankan syariah tuh kemarin. Saya pakai hukum permintaan penawaran tuh ya. Saya uji coba ya. Firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rum ayat 39 itu ya, tentang melipat gandakan ya dan menambah mengurangi ya. Nah, kalau bicara menambah mengurangi teman-teman, dengan konsep permintaan penawaran itu gini, menambah mengurangi itu masuk ya dalam satu orang ya. Menambah, misalkan saya misalkan makan sehari 3 kali ya kan. Nah, makan saya sehari 3 kali, taruhlah misalkan saya sekali makan taruhlah 20.000 gitu ya, 20.000 deh sekali makan, berarti saya makan sehari itu bisa 60.000. Nah, saya misalkan serakah nih ya saya misalnya serakah nih ya, saya serakah nih kan, terus saya meribakan uang saya apa namanya, apa istilahnya ya, berpandangan, saya punya bayangan ketika saya menjadi seorang apa namanya, bandar pinjol gitu misalkan ya, saya menjadi seorang bandar apa namanya, riba gitu, rentenir gitu kan, saya berpandangan bahwa saya akan makan sekali itu bisa 50.000 dari satu saya doang ya. Sehingga saya bisa saat itu makan yang tadinya cuma 60.000, saya bisa menjadi 150.000 ya. Nah, itu tentang riba itu gitu. Jadi satu orang ya, jadi menambah. Nah, jadi dalilnya itu dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39 itu artinya itu riba itu menambah, padahal itu tidak menambah apapun di sisi Allah, ya kan. Nah, tapi kenyataannya ya teman-teman ya, ketika saya ini melakukan hal seperti itu ya, ternyata apa? Semua orang juga pengen ya. Semua orang juga ingin melakukan hal yang sama. Akhirnya apa? Jumlah uang beredar mau nggak mau harus meningkat, ya kan? Nah, ketika jumlah uang beredar itu meningkat, maka tadi makanan tadi yang tadi awalnya itu 20.000 ya. Ini bisa dianalisa nih sebenarnya. Dia bisa naik gara-gara uangnya itu bertambah, tapi jumlah barang dan jasa nggak bertambah. Akhirnya uang 50.000 saya tadi, ya 50.000 saya tadi itu yang saya berpandangan, misalkan taruhlah saya tadinya pengen makan di tadi saya taruhlah makan di warteg gitu ya, wartegnya tapi bukan ini ya, bukan warteg apa namanya mewah, bukannya warteg pinggiran jalan lah. Sekarang itu kan juga ada 20.000-an ya kalau makan di sana ya. Apa namanya, saya tuh kemarin pada telur dadar ya, sayur sama apa tuh, mie kentang gitu ya, sama tempe gitu ya, tempe tepung gitu kan, udah 20.000 tuh sekarang ya. Nah, saya pengen bosen saya makan warteg makan warteg kuat banget ya, warteg dimakan ya, maksudnya makanan warteg gitu ya, bukan makan wartegnya ya. Bosen saya makan makanan warteg gitu, saya pengen makanan Padang yang agak-agak elit sedikit gitu ya, yang agak-agak apa namanya, mewah gitu ya, mepet sawah gitu kan, yang 50.000 gitu kan. Gimana caranya? Ya udahlah, saya bungain uang saya aja gitu, saya jadi rentenir gitu kan. Nah, saya jadi rentenir. Ternyata ketika saya jadi rentenir, ada orang juga yang sama punya kemampuan kayak saya ya, dia sama juga, dia pengen jadi rentenir juga, akhirnya jadi ada 2 orang rentenir ya. Nah, akhirnya terus bertambah rentenir yang bertambah ya. Nah, belum lagi rentenir-rentenir yang tersistematis ya, yaitu lembaga-lembaga perbankan ya,
perbankan konvensional, ya. Belum lagi pinjol, ya, yang bernaung di bawah lembaga keuangan perbankan juga kan, pinjol itu. Nah, akhirnya apa? Jumlah uang beredar bertambah, teman-teman. Ya. Ketika jumlah uang beredar bertambah, tanpa diimbangi oleh tanpa diimbangi oleh barang dan jasa, ya, maka yang terjadi adalah inflasi. Maka yang terjadi adalah nilai mata uang itu melemah. Ya. Uang saya yang tadi 50.000 tadi itu sama nilainya dengan uang yang 20.000. Ya. Jadi saya punya uang 150.000 itu sama dengan jumlah uang saya yang nilainya 60.000. Nah, itulah yang dikatakan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39, ya. Tidak menambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi begitu bicara masalah zakat, infak, sedekah, ya, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39, Allah itu tidak berfirman yang artinya itu menambah menambah harta kamu, tapi justru Allah itu berfirmannya adalah melipat gandakan. Nah, menarik nih, ya. Jadi jangan bayangkan gini, saya makan nih ya, oke mungkin bisa nanti ya, secara secara nantinya mungkin bisa ya, imbal baliknya bisa gitu juga. Cuman ini bukan ke situ sebenarnya ya. Secara jangka pendeknya ya. Zakat ya, jangan berpandang gini, saya biasakan makan tadi 20.000, saya berzakat misalkan saya zakat biar bisa makan jadi 50.000. Oke, mungkin bisa, tapi nggak langsung ya. Tapi ini seenggaknya itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bunyinya adalah melipat gandakan. Melipat gandakan itu kayak gimana sih? Nah, misalkan gini. Saya punya uang misalkan sehari 100.000 ya. Contoh aja ya. 100.000 gitu kan. Saya punya uang 100.000, sedangkan makan saya ya, uang makan saya ya, uang makan saya 100.000 tadi. Ya. Sedangkan makan saya sendiri, konsumsi saya sendiri itu cuma 60.000 ya. Saya itu makan cuma 60.000. Berarti saya punya surplus 40.000, ya kan? Nah, 40.000 ini mungkin sebagian 20.000 bisa saya saving ya, sehari 20.000, ya kan? Nah, 20.000 ini bisa jadi apa nih, kan? Nah, kalau misalkan saya sumbangkan, saya infakkan ya. Saya infakkan. Nah, itu akan membuka orang lain ya, yang tadinya tidak bisa makan, dia akhirnya bisa makan, ya kan? Nah, kan baru dari saya kan 20.000, mungkin ada lagi dari yang lain 20.000, ya kan? Ada lagi dari yang lain 20.000. Akhirnya apa? Dia bisa makan 3 kali sehari seperti saya, ya kan? Artinya yang tadinya misalkan ada 4 orang ya yang seperti saya yang makan seharinya itu 60.000, ya kan, dan juga punya penghasilan per harinya misalkan 100.000 ya, akhirnya punya surplus enggaknya itu 40.000, 20.000 buat ditabung, 20.000 buat disedekahkan. Nah, akhirnya yang 20.000 disedekahkan itu muncullah satu orang baru ya, yang tadinya dia nggak makan, dia bisa makan, ya kan. Akhirnya apa tuh? Akhirnya dia apa? Ada penambahan. Penambahan di sini bukan nambah secara perorangan tadi, tapi dia menambahnya itu adalah muncul demand baru ya. Demand baru dari orang yang berbeda, bukan orang yang sama. Dan itu maksud dilipat gandakan ya. Nah, berarti berlipat ganda ya kan? Berlipat. Orangnya berlipat ya kan, bertambah di sini bukan bertambah dari satu orang, tapi ada orang lagi yang nambah gitu ya, berlipat itu ya maksudnya. Jadi di situ. Ya. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nih ada 200 orang ya teman-teman ya. Ada 200 orang. Nah, 200 orang ini ya, taruhlah separohnya itu 50-50 ya. Orang yang kaya dengan orang yang miskin. Nah, yang 100 orang kaya tadi itu dia bisa makan. Taruhlah tadi sama semua 60.000 ya. 100.000 perharinya dia makan cuma 60.000. Nah, pastinya ya dari 100 orang ini bisa membiayai ya 100 orang lagi kan yang nggak makan tadi. Nah, akhirnya apa? Yang bisa makan bukan cuma 100 tapi jadi 200, ya kan? Jadi berlipat ganda ya, jadi 2 kalinya.
ya. Jadi berlipat tuh di situ maksudnya ya. Bukan apa namanya, misalkan nih saya punya penghasilan 1 juta, terus saya sedekah nih 100.000, terus saya pengen pendapatan saya jadi 2 juta nih gara-gara zakat. Nggak kayak gitu maksudnya ya. Maksudnya itu adalah muncul orang baru yang bisa makan gitu ya. Bukan pendapatan kita secara langsung. Mungkin nantinya bisa kayak gitu nantinya ya. Tapi kalau misalkan, tapi benar kok Pak, saya biasanya saya kalau infak nih Pak 100.000 nih. Ternyata apa, pendapatan saya sehari itu jadi 1 juta. Walau alam ya, itu mungkin memang apa namanya, Allah itu berkehendak seperti itu gitu. Tapi kalau dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 tadi ya, itu maksudnya itu bukan bertambah pada satu orang tadi, tapi berlipat ya, atau berlipat ya. Misalkan saya nih, saya jadi 2. Nah, itu kan artinya itu berlipat ya kan. Nah, itu jadi di situ ya. Jadi bukan apa namanya, menambah pada satu sisi orang, tapi dia berlipat, ya, melipat gitu. Berlipat itu mana sih, bertambahnya itu bukan satu apa, bukan misalkan saya nih, saya jadi tambah tinggi bukan gitu ya, tapi saya menjadi ada 2 gitu kan. Saya menjadi ada 2. Yang tadinya saya bisa makan, orang sebelah saya juga bisa makan juga gitu ya. Nah, maksudnya itu jadi di situ berlipat ya. Dan ternyata teman-teman ya, ketika saya analisa ya dengan apa namanya, hukum demand dan supply ya, di semester 3 kemarin itu ternyata benar ya. Ketika ada zakat ya, dilipat gandakan kuantitasnya ya. Pertama-tama kuantitas demand supply. Nah, ini demand supply ini teman-teman belum ini ya, belum belajar ya. Nanti deh kalau offline ya saya akan ajarin tuh ya, demand dan supply ya. Nah, itu ternyata teman-teman awalnya memang ya kuantitinya itu naik itu luar biasa ya. Kuantitinya itu, kuantitasnya itu, jumlah barangnya itu bertambahnya luar biasa. Harga naik juga memang. Itu memang udah hukum pasti ya, harga itu naik itu memang sudah alami ya. Ketika yang mintanya nambah, yang pasti harga naik. Tapi kenaikan harga dibandingkan dengan kenaikan kuantitas ya, itu masih lebih besar kenaikan kuantitas. Kemarin tuh saya pakai hitung-hitungan ya di kelas semester 3 kemarin, itu kuantitas barang yang bertambah itu sekitar 100 ya. Tapi harga yang naiknya itu cuma 20 ya. Nah, biasanya ya ketika ada kenaikan kuantitas yang signifikan ya teman-teman ya, itu biasanya kan diikuti oleh supply juga ya, oleh penawaran juga, oleh perusahaan ya kan. Pasti perusahaan juga akan ngintip ya kan. Wah, laris nih barang dagangan ya kan. Coba tuh kan. Nah, gitu coba ternyata apa? Ternyata yang terjadi ya, akhirnya kuantitasnya bertambah ya. Kuantitasnya bertambah, harganya malah turun teman-teman. Harganya malah turun sekarang. Itu udah saya hitung tuh ya di papan tulis kemarin ya, hari Jumat. Ternyata benar ya, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 itu ternyata ketika seorang itu melakukan zakat, infak, sedekah ya, itu nantinya secara jangka panjangnya itu akan dilipat gandakan kuantitasnya itu. Harga itu kembali turun ya ke level 50 ya. Kan dari awal itu harga sekitar 51 ya. Ketika kuantitas demandnya nambah, harga naik jadi 70. Tapi kuantitas barang naiknya itu 100 ya. Itu saya hitung-hitungkan. Nah, begitu kuantitas supply ikut naik ya. Nah, ternyata harga barang turun jadi 50. Dan kuantitas apa namanya? Kuantitas ini ya, supply tadi ya. Itu kuantitasnya itu ternyata naik ya. Kuantitas barang naik. Nah, inilah ya, luar biasa ya. Benar firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya teman-teman ya, ketika dalam ekonomi konvensional ini kita hanya bicara masalah penambahan uang, itu sebenarnya justru malah melemahkan uang itu sendiri ya. Ketika di ekonomi Islam ini kita bicara masalah barang dan jasa,
justru itulah yang menguatkan nilai uang, ya. Nah, terkadang memang ya teman-teman ya, kita dalam hidup ini bukan cuma masalah keuangan sih sebenarnya, keuangan Islam ya. Terkadang seperti itu ya. Sepertinya itu tidak mendukung ya. Kelihatannya itu tidak berpengaruh, tapi justru dialah yang sangat mempengaruhi ya. Nah, dalam ekonomi Islam bicaranya barang jasa, barang jasa, barang jasa. Ayo dong, uangnya gimana nih? Itu uang itu menguat secara sendirinya ya. Ketika bicara barang dan jasa, uang itu menguat secara otomatis ya. Nah, inilah kenapa dalam teori keuangan Islam ya, itu selalu bicara masalahnya barang dan jasa, sektoril ya. Bukan bicara masalah uang. Mana sih cara meningkatkan uang? Oke, mungkin ada ya. Cara meningkatkan uang dalam Islam ya. Tapi semuanya itu menyangkut sektoril semua ya. Sektor barang dan jasa semua. Murabahah. Murabahah apa? Jualan. Jualan harus ada barang ya kan? Ada underlying aset ya. Ada aset yang menjadi backupan dari transaksi tersebut. Nggak ada satupun transaksi dalam keuangan Islam itu, melainkan pasti ada aset yang terwujud ya dari transaksi tersebut. Gitu. Murabahah harus ada barangnya kan, jual beli harus ada barang. Nah terus dua, salam, transaksi salam itu. Transaksi salam itu adalah transaksi salam itu adalah transaksi yang dimana barang itu belakangan. Tapi harus ada barang, ya. Tapi harus ada barangnya. Nah, terus yang ketiga, yang apa? Istisna, sama harus ada barangnya juga, ya. Istisna harus ada barangnya. Terus apa lagi? Ijaroh, sewa. Sewa emang sewa apaan? Barang dan jasa kan? Ada lagi sektor ini kan nggak ada tuh yang misalnya cuman plek uang doang atau nambah. Dalam Islam tuh nggak ada kayak gitu ya. Jadi dalam Islam itu ketika ada transaksi, ada penambahan uang, pasti barangnya harus nambah juga ya. Apalagi mudharabah ya. Nah, mudharabah itu dia harus ada aset real yang terwujud ya. Barang dan jasa yang terwujud itu apa yang menjadi mudharabah itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam transaksi keuangan Islam, dalam moneter keuangan Islam itu pasti bicara sektoril. Ya, itu pasti bicaranya adalah barang dan jasa yang terwujud. Ya. Semuanya, ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya cuma penambahan uang saja, ya. Nah nanti deh kalau pas offline ya, saya akan gambarkan tuh bagaimana bisnis perbankan konvensional itu ya, dalam dalam perspektif umum aja ya kan. Nah, itu luar biasa ternyata. Wah itu sampai-sampai seorang miliarder ya yang bernama Henry Ford ya. Itu tahun berapa tuh Henry Ford itu? Dia bilang gini, seandainya saja ya, orang tahu ya, rakyat ini tahu ya, seandainya saja rakyat ini tahu bagaimana bisnis perbankan, pasti akan terjadi revolusi sebelum besok pagi. Nah itu tuh ya. Kenapa? Nah, untuk jawabannya nanti, insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti kita offline ya, saya akan jelaskan tuh ya mengenai perkataan Henry Ford ini. Nah, siapa? Nah ternyata si Henry Ford ini ya, dia salah satu seorang inilah ya, miliarder ya. Dan dia tuh bisnis perbankan ya. Oke, nanti saya akan jelaskan ya. Oke, oh ya, sebelumnya ada yang mau didiskusikan kah teman-teman?
Ada yang mau diskusikan? Nanti materi saya share ya. Insyaallah mudah-mudahan saya bisa apa namanya nih. Ada yang mau diskusikan kah? Muhammad Fadilah, Aziza, Hendra, Ismail, Devina, Khairunisa, Muhammad Rizky, Muhammad Fadilah, Muhammad Ramdhani, Muhammad Sukarmaji, Redo Lawit Saputra, hadir Saputra, Robi Gifar, Selfie. Mana belum buka? Saya belum disebut Pak namanya Pak. Siapa? Hadir Pak Robi Gifar Pak. Oh ya Robi Gifar ya. Mana ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Kalau tidak ada, ya mungkin nanti kita lanjut lagi ya minggu depan. Mudah-mudahan ketika offline. Pak. Ya, gimana? Ini Pak, teman-teman nanya, kalau investasi mendingan tanah apa emas Pak? Investasi itu mendingan buka usaha ya, bukan ke tanah atau emas. Sebenarnya itu dua-duanya bukan pilihan ya. Emas itu juga memang ya, emas itu pasti naik ya harganya. Cuman emas itu sebenarnya bukan buat investasi. Emas itu adalah bahan dasar uang ya. Tanah ya sama ya, tanah juga sebenarnya bukan buat investasi. Yang namanya investasi itu bikin warteg ya. Investasi itu ya buka usaha lah ya. Kalau memang punya uang ya. Dan kita terlibat langsung di situ, bukan cuma diam-diam doang ya. Bukan cuma apa namanya mager gitu ya, gitu. Nah, investasi itu gitu. Nah, konsep investasi yang benar tuh bukan duduk ya kan uang ngalir sendiri, bukan ya. Gitu. Gimana? Tapi kan Pak, kalau kita investasi usaha itu nggak semua orang bisa usaha Pak. Ada yang makanya ada yang penghasilan itu harus ada kerjasama. Dari penghasilan gaji, dari penghasilan kerja itu kadang diinvestasikan ke emas atau ke beli aset-aset lain. Itu berarti nabung, jatuhnya saving. Nah nanti savingnya kemana? Ke bank syariah biar bisa diinvestasikan. Karena kita punya uang, tapi kita nggak punya keahlian, gitu. Jangan deh Pak. Oke Pak, baik Pak. Oke. Gimana? Udah? Udah Pak. Iya, oke, makasih. Oke. Pak, absen udah dibuka belum Pak? Tahu nih, tadi sih lagi error ya. Cuman tuh saya coba lagi ya, kabarin ya. Tadi soalnya bermasalah tuh, lagi servernya, lagi problem. Iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Iya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Kita lanjutkan lagi nanti ke depan ya, pas offline tuh ya. Oke. Kita tuh membaca hamdalah. Kok jadi gini? Loh. Wah, ininya hang.